Benedict datang. Aku pilih dia. Calon istriku. Apa? Pak Benedict barusan mendarat. Aku jemput kamu. Sudah di jalan. Oke. Ada berita nih, Amber. Kantor kita barusan diakuisisi. CEO baru akan menjabat dalam waktu dekat. Ngapain peduli siapa CEO barunya? Kita cuma karyawan. Karena dia tuh pengacara muda paling dihormati di negara ini. Dan keluarganya kaya banget. Dan yang terpenting, dia benar-benar ganteng. Lihat foto wawancara di majalah Forbes ini. 3 tahun lalu, keluargaku ngatur perjodohan dengan keluarga Maxwell. Benedict harusnya menikahi adikku, Evelyn. Aku nggak paham kenapa dia malah pilih aku. Kami sudah menikah 3 tahun. Dia selalu sibuk urusan bisnis. Dan selalu bawa foto itu setiap saat. Aku bahkan belum pernah lihat foto itu. Gak perlu. Aku tahu itu dia. Wanita yang benar-benar dia cintai. Aku tahu kamu gak tidur. Maaf, Benedict. Kenapa ini? Dia nggak boleh tahu ini efek pil KB. Nggak tahu. Dia jelas nggak cinta. Jadi aku nggak mau ambil resiko hamil. Aku nggak mau hamil dalam pernikahan tanpa cinta. Pakai baju. Ayo ke rumah sakit. Aku aman kok. Tidur aja, kamu kan jet lag. Gimana kondisinya? Dia mengalami reaksi alergi. Nggak ada yang terlalu serius. Bu Amber, belakangan ini minum obat baru. Ada yang sakit? Nggak, aku baik-baik aja. Aku barusan sembuh dari... Perlu pemeriksaan lagi? Tidak. Nanti dapat antihistamin dan krim oles. Dia akan sembuh. Makasih dokter, kami pergi dulu. Oh, Pak Benedict. Kalau untuk menunda kehamilan, ada banyak pilihan yang mudah. Pil KB punya efek samping yang cukup berat. Saya paham. Terima kasih dokter. Kuhabiskan 3 tahun mencairkan perasaannya yang dingin. Tapi nggak mempan. Oke, marah aja. Kontrak pernikahan kita juga bakal selesai. Jadi nggak perlu ketemu lagi. Maaf. Maksudku, makasih. Buat malam ini. Halo? Benedict sudah balik. Iya, udah. Kenapa nggak ngabarin? Ayahmu kan dah minta ribuan kali bawa dia ke sini. Makan malam dan berbisnis. Kenapa malah diam-diam? Dia tuh sibuk banget. Sesibuk apa sih? Tahu sebenarnya kamu yang nggak mau pulang. Iya, ngerti. Atau sebenarnya kamu yang nggak mau pulang. Benedict, aku... Nggak apa-apa.
kita selalu pakai pengaman. Jadi, ngapain kamu minum pil KB? Aku cuma nggak mau kena risiko 2% itu. Kalau dapat pun, aku pasti tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai pria atau suami dalam sebuah perjodohan? Apa bedanya? Mau atau harus? Itu bedanya. Minum pil ini. Ya ampun, nggak enak. Satu lagi. Ayo. Nggak enak banget. Rasanya kayak cairan aki. Nggak mau. Oke-oke aja kok. Itulah kamu bencinya. Jelas dia nggak cinta. Tapi bertingkah seperti seorang suami sempurna. Brengsek kamu, Benedict. Asal bahagia, kamu bisa panggil aku apa aja. Kamu pergi lagi minggu ini? Ada rapat di Manhattan. Kenapa? Bisa ikut ke rumah orang tuaku? Cuma untuk makan malam keluarga. Terlalu mendadak. Sulit ubah jadwal rapatku. Maaf ya. Lain kali. Lain kali. Dah pasti. Pernikahan ini kan cuma bisnis buat dia. Dia juga udah sepakat. Jadi ngapain buang waktu buat aku? Ibu, ayah, Di mana Benedict? di Manhattan. Ada dinas. Kamu udah nggak peduli urusan keluarga ini lagi ya? Ngerayu suami makan bareng keluarga saja. Kamu nggak bisa. Jadi ngapain malah ngerebut dari adikmu? Untuk kesekian kalinya, aku nggak ngerebut dari siapapun. Itu idenya sendiri. Cukup. Kalau dia nggak datang, nggak ada yang perlu dibahas. Kamu pergi aja. Jika istriku pergi, aku juga pergi. Maaf sayang, bikin kamu nunggu. Maaf sayang, bikin kamu nunggu. Kirain kamu di Manhattan. Aku pesan pesawat paling pagi tadi. Ayo, duduk. Ya ampun, seneng banget kamu datang. Maaf ibu, ayah. Belakangan ini kami berdua terus. Lain kali kami akan sering berkunjung. Benedict, ayo kita naik dan ngobrol sebentar. Udah lama, banyak yang harus dibicarain. Amber, tolong gunting. Kamu ini udah nikah hampir 3 tahun. Kok belum hamil sih? Kami belum mikirin itu sekarang. Dia yang nunda? Atau kamu? Itu yang terpenting ya. Untuk mastiin keluarga kita terikat seumur hidup. Itu yang terpenting ya. Hei, gak ada yang tahu kenapa dia pilih kamu. Adik Bu Evelyn, itu pewaris sejati keluarga. Kamu yang rebut. Ya kamu yang harus nebus untuk keluarga ini. Ini sudah 3 tahun. Bu, 3 tahun. Aku dituduh udah mencuri pernikahannya. Dan selalu disalahin untuk hal yang gak aku lakuin. Terus gimana? Gimana harga diriku? Gimana perasaanku? Itu gak penting ya? Kau... Oh, Benedict, kami cuma... Ayo pergi. Kok bisa? Gak ada yang tahu kenapa dia pilih kamu. Dia benar. Jelas dia cinta orang lain. Jadi ngapain nikahin aku? Jaga ini tetap kering malam ini. Maaf.
Gak apa-apa. Lupa tanganku. Maaf. Kamu harus pakai pengaman. Nggak bisa. Butuh bantuan. Apa cuma sebatas ini? Cuma seks? Itu pikirmu? Emang apa lagi? Gimana mungkin? Aku menghasilkan banyak uang dan juga kekuasaan. Tapi nggak bisa menangin hatinya. Mungkin aku yang egois. Aku nggak butuh dia jadi suami yang sempurna. Aku butuh cinta. Cinta sejati. Oh, jangan tersinggung ya. Tapi kamu kusut banget. Nggak tidur ya? Maaf ya. Aku cuma takut. Takut jatuh cinta ke orang yang gak cintai aku. Enggak kok. Aku baik-baik aja. Cuma kerjaan doang yang numpuk. Oke, baiklah. Semangat. Bos baru kita bakal masuk ke sini. Kesan pertama itu penting. Katanya dia lajang, dan kamu juga cantik. Dia bisa jatuh cinta sama kamu. Gak mungkin aku pacarin bosku sendiri. Hah? Pengacara muda terganteng di negara ini? Bukan tipemu. Terus apa? Ya, tipe. Ya ampun, lihat tuh rahangnya. Yang asli bahkan lebih ganteng. Bos baru itu suamiku? Dia dingin banget. Bahkan gak lihat ke kita. Kayak semua CEO di dunia, kamu datang telanjang, tetap ditanya soal KPI. Itu benar. Kenapa? Menghindar terus. Gak ada yang tahu kita bersama. Aku gak mau mempersulit keadaanmu. Maksudmu keadaanmu? Oke. Hubungan kita rahasia. Cuma lakuin yang kusuka. Maksudnya? Kamu paham kok. Mereka di luar. Nanti ketahuan. Pak Benedik, siap untuk rapat? Selalu siap. Ini seru. Beneran deh. Ini laporan terbaru dari kasus grup Skyline. Jason datang dengan daftar tuntutan yang baru. Harus mengulangi strategimu sebelum kita lanjutkan. Kamu luang akhir pekan ini. Grup Skyline mau adain gala tahunan. Ini peluang bagus untuk dapat banyak konteks dari tim mereka. Oke, aku akan datang. Aku barusan antar berkas ke kantor bos dan dia cuma duduk liatin sebuah foto.
Foto siapa? Gak tahu. Pastinya itu foto cewek dan kayaknya sambil pegang bunga mawar. Jika dia adalah wanita yang dia cintai, terus tahu kalau aku itu istrinya, kira-kira menyedihkan nggak? Halo, ngelamun lagi. Kamu gak penasaran sedikit pun tentang dia? Enggak. Bukan urusanku. Siapa yang bukan urusanmu? Pak, ada perlu apa? Kasus grup Skyline. Perlu dibahas lebih detail. Segera. Mikirin apa? Nggak ada. Apa yang mau dibahas soal grup Skyline? Bentar, kamu ngapain? Menurutmu? Kita lagi di kantor, nanti dilihat orang. Ini kan kantor pribadiku. Nggak ada yang nyelonong masuk. Oke, ini nggak akan berhasil. Kita ini suami istri. Pasti berhasil. Jadi kamu cuma usil. Kamu nggak mau bahas Skyline sama sekali. Oke, aku pergi. Aku mau. Tapi nggak di sini. Kirain kita rapat kerja. Ngapain di sini? Aku cuma seorang asisten yang kerja lembur nggak dibayar. Amber, ini Jason Clark, wakil presiden grup Skyline. Jason, ini pengacara utamamu, Amber Scott. Kalian harus ketemu langsung untuk bahas kasus ini. Pak Benedict, Anda baik sekali. Sejujurnya, Bu Amber dan saya bisa langsung telepon saja. Lebih baik ketemu langsung. Hemat waktu. Saya nggak mau Bu Amber melakukan revisi yang nggak perlu. Baik. Pak Benedict, Anda paham menjaga tim Anda. Oh, sekarang aku paham. Dia membantuku. Bu Amber, strategi Anda sangat bagus. Mungkin ada kesalahpahaman di pihak kami. Untuk itu saya mohon maaf dengan tulus. Senang masalah ini selesai. Hati-hati. Nggak pergi? Kamu ngapain? Coba jelasin. Kenapa anggap aku nggak penting? Kamu nggak suka sama aku? Kapan kamu kasih tahu kalau kamu mengakuisisi firma ini? Aku akuisisi bulan lalu. Kalau aku tahu kamu bakal jadi bosku, aku bakal cari kerja lain. Kenapa? Nggak suka sama sistemku? Nggak juga. Kamu bikin pertemuan klien ini tapi nggak tanya aku dulu. Ini lembur tahu? Lembur, nggak dibayar. Tapi bukan nggak dibayar. Kita di tempat umum. Pak Benedict ada di kamar 303. Kenapa kamu sembunyi? Shh, ada yang cari kamu. Kalau mereka lihat aku, kita bakal repot. Repot kenapa? Bu Benedict? Bentar, kenapa dia kesal? Nggak ada yang tahu kita nikah? Atau kamu udah nikah sama sekali? Pernikahan ini rahasia, ingat? Siapa yang bilang? Amber Scott. Aku nggak pernah bilang begitu. Amber Scott. Aku nggak pernah bilang begitu. Kita nggak adain pernikahan dan nggak mengumumkan apapun. Dulu kukira ini memang hubungan jangka pendek. Tapi dia nggak mau ini dirahasiakan. Maksudnya apa? Sudah 3 tahun berlalu, Ben. Bisnis kita dengan keluarga Scott sudah stabil. Kerja yang bagus. Kini kamu bebas pilih orang yang kamu cintai. Nggak perlu. Aku bahagia. Kenapa nggak milih dia? Wanita di foto itu? Tapi kita membutuhkan ahli waris. Kamu butuh ahli waris. Amber belum juga hamil selama 3 tahun. Mungkin dia bukan orang yang tepat untuk keluarga kita. Itu keputusanku. Dia pengacara yang berbakat. Kerjanya bagus. Kenapa nunda karirnya cuma untuk jadi seorang ibu?
Itu bisa nanti. Dia selalu gini. Meyakinkan banget. Seolah dia cinta sama aku. Gak usah banyak alasan. Kontraknya hampir habis. Kalau dia belum juga hamil, kami carikan kamu istri yang baru. Masuk. Ini proposal grup Skyline. Taruh di atas meja. Aku setuju aja. Kalau kamu mau. Itu perceraian. Perceraian? Kenapa? Kontrak kita hampir habis. Dan kita nggak saling mencintai. Kamu juga tahu. Aduh. Maaf, kamu nggak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Aku obatin. Jangan bilang gitu lagi. Gitu apa? Cerai. Dari awal, aku nggak pernah mikir untuk pisah. Serius? Aku sudah menikahi orang yang ku mau. Maksudmu aku? Jadi jangan ceraikan aku. Jangan bahas lagi. Oke? Gak suka enchilada? Aku butuh air. Oh, itu. Punyaku. Aduh, lupa lagi dia gak bisa pedas. Dia beneran ngambek cuma karena aku lupa dia gak makan pedas. Tapi kan aku suka pedas. Dia yang ngajak ke resto favoritku. Malah dia yang ngambek. Kenapa? Mobilnya mogok. Aduh. Kita jauh dari kantor. Gak ada taksi juga. Gimana dong? Jalan kaki. Ini karma gegara cabai tadi. Benedict! Udah nggak bisa jalan. Enggak, kakiku sakit. Kita bakal terlambat. Lah, kamu kan bosnya. Kamu juga yang nyeret ke sini. Jadi, kalau mau potong gajiku, aku bakal pergi habis ini. Dibilangin aku gak bisa jalan? Oke. Naiklah. Jangan jatuh. Jangan dilepas, nanti malah jatuh. Kamu kan gak pernah gendong aku. Makanya jadi gugup. Kamu yang nggak mau. Selalu kabur. Sekarang gak kabur, kan? Ya iyalah.
Kamu mau ngapain? Ya, Nancy ngundang ke gala tahunan grup Skyland. Di Hotel Skyland. Ya, mungkin. Yang... Oh, nggak peduli. Ya udah, aku pakai yang ini, tapi terserahlah. Hai, maaf Emily, tadi macet banget. Amber, kamu tuh cantik. Jangan pakai setelan bosenin ini. Aku ada gaun cadangan di mobil. Ayo. Nggak usah. Kita kan cuma kerja, nggak perlu dandan. Bakal ada orang penting malam ini. Tampil menarik itu dasarnya. Ikut aku. Oke. Bagus. Astaga, sungguh wanita itu kelihatan cantik banget. Kamu nggak dandan buat aku, tapi malah dandan buat orang-orang asing ini. Astaga naga, lihat gaun merah itu di sana. Sangat menarik. Permisi, Pak Benedict. Saya harus memperkenalkan diri. Ngapain dia di sini? Pak Benedict, senang bertemu Anda. Kami kemari mempelajari kemitraan Skyland. Ini orang penting yang tadi ku bilang. CEO baru perusahaan kita. Ayo Amber, sapa dulu. Halo. Oh Nancy, jangan kasih harapan palsu. Kita tahu Pak Benedict nggak suka dengan wanita-wanita cantik. Biar saya saja. Amber, kan? Anda memang cantik. Tapi bukannya gaun itu khusus untuk dilihat suamimu? Iya enggak? Sebenarnya Pak Benedict itu jomblo. Ya. Oh gitu. Omong-omong, cuacanya mulai dingin. Hati-hati. Jangan masuk angin. Terima kasih Pak Benedict atas perhatian Anda. Permisi. Kemarin dia nggak peduli apa yang kupakai. Sekarang dia malah komentar gaunku. Dia ini cemburu kah? Aku mau cari Jason dulu. Bentar ya. Aduh, ya ampun. Saya minta maaf. Anda nggak apa-apa? Nggak apa-apa, namanya juga nggak sengaja. Mari saya antar ke ruang ganti. Saya tanggung biaya laundrynya. Nggak apa-apa, biar saya sendiri. Semuanya aman? Bawa dia ke kamar saya. Baik, Pak Benedict. Sudah siap? Belum keluar. Kok aku diusir dari kamarku sendiri? Kasih 2 menit untuk ganti. Gaun itu cantik banget. Jangan dilepas dulu. Ini kan bukan dipakai buat kamu. Keluar. Mau ngapain? Kamu tahu apa yang aku mau? Jadi ini alasan kamu bahwa aku kesini. Aku kan cuma mau jadi pria jantan. Iya deh. Ya, mungkin gak sepenuhnya. Masa aku yang salah saat kamu terlihat seperti ini? Kapan kamu mau dandan gini buat aku? Nih lihat. Kamu udah hapus lipstikku. Kamu gak akan kemana-mana. Di sini aja. Sama aku malam ini. Aku nggak bisa. Nancy ada di bawah. Benedict, kamu ngapain? Mau kasih tahu Nancy kalau kamu lagi sibuk. Enggak. Gimana nanti jelasin? Hey, gimana?
Hai. Oke, hati-hati ya. Pelan dong. Aku bahkan belum mandi. Pernikahan kontrak 3 tahun ini hampir berakhir. Pas mau selesai, dia malah bilang kalau aku yang dia mau. Tapi sejak kapan dia mulai mencintaiku? Halo, Dah bangun. kamu kemana? Ke bawah. Pakai baju. Ayo minum teh. Oke. Bentar ya, mau jemput orang dulu. Pasti orang penting. Kalau Pak Benedik sendiri yang langsung jemput. Dia kaya dan ganteng banget. Maksudku, kenapa dia masih jomblo? Sorry aja, Linda. Dia tuh udah menikah. Hah? Tapi dia nggak pernah pakai cincin kawin? Nggak pernah nyebut istrinya juga? Istrinya tuh kakaknya Evelyn. Hey, Eve. Hubungan mereka gimana? Bisnis doang, nggak lebih. Oh, itu kenapa dia nggak pakai cincin kawin? Bentar. Bukannya kamu yang harusnya nikah sama dia, Eve? Kok kakakmu bisa sama dia? Dia cuma anak tiri ayahku, bukan anggota asli keluarga Scott. Jadi ya, dia pakai trik kotor untuk hancurin aku. Oh, ya ampun. Itu pasti nggak adil buat kamu. Nggak apa-apa. Jalang itu yang menderita. Benedik nggak mau dia. Nggak pernah mau. Saat kontraknya berakhir, dia akan dibuang seperti sampah. Hei, kamu juga di sini. Ini dia istriku, Amber. Jalang itu jago sandiwara, pasti begitu. Tempat ini terkenal banget kuenya. Cobain deh. Ih. Lah, kata Eve, hubungan mereka dingin, tanpa cinta, dan sebatas hubungan bisnis. Mungkin dia ngarang aja. Kali aja Pak Benedik yang nggak suka Evelyn. Benedik, Apa? tolong ambilkan serbet dong. Oke, Owen, tolong. Aku ke toilet dulu. Jadi, ayo jujur. Gimana kamu bikin Benedik ikut bersandiwara mesra begitu? SMA. Dong, Evelyn. Berani banget kamu ngomong kayak gitu. Aku kakakmu. Oke, hormat dong. Kakak tiri. Dan kamu itu lebih ke parasit yang nempel di keluarga. Kalau kamu nggak ngerebut Benedik, aku nggak bakal asal pilih pasangan. Oke, untuk terakhir kalinya. Aku nggak ngerebut siapapun atau apapun dari kamu. Benedik milih aku. Stop omong kosongmu, Amber. Kamu yang ngasih tiket konser itu. Kamu yang suruh aku pergi sama Benedik. Ini jebakanmu. Pas kamu sadar dia ganteng dan kaya, kamu rebut dia dariku. Oke, aku demi Tuhan. Aku kira tiket konser itu buat kamu. Ini tiketnya siapa? Pak Benedik yang kirim untuk Anda, Nona. Benedict Maxwell? Ngapain dia ngundang aku ke konser? Kalau ini tentang perjodohan, pasti ini buat Evelyn. Aku cuma anak tiri.
Dan pelayan itu mungkin bingung. Tolong kasih ke Evelyn. Baik. Berhenti jadi korban di sini. Kamu curi hidupku. Sumpah, wajahmu bikin muak brengsek. Evelyn, dia milih aku. Oke, aku juga nggak ngerti. Tapi itu pilihan dia. Dan aku ini kakakmu. Ngerti? Jadi jaga mulutmu. Oh, dan satu hal lagi. Benedict itu suamiku sekarang. Jadi jaga sikapmu di depan dia. Oh, jangan dibaca. Semuanya lagi berantakan. Ini beneran. Bagus banget. Dulu aku selalu mikir, kamu mau belajar hukum. Maksudmu dulu? Di Harvard, waktu kamu mahasiswa. Aku asisten dosen. Kok aku nggak inget ya? Kayaknya kamu nggak pernah perhatiin asdosnya. Bentar, jadi kita di Harvard pada waktu yang sama? Jadi, kamu kenal Pak Benedict sebelum dia jadi CEO? Enggak. Kenapa? Cara kalian bicara di acara gala rasanya aneh. Cara dia mandang kamu juga beda. Mungkin karena kami satu sekolah, jadi mungkin aku kelihatan familiar. Iya, kalian kuliah di Harvard, tapi cara dia mandang kamu tuh lembut, kayak mandang istri. Masa? Aku nggak sadar. Kayaknya dia tertarik sama kamu. Enggak. Kami baru ketemu, nyaris nggak kenal. Pergi dulu deh, kerjaanku banyak. Cara dia mandang kamu tuh lembut, kayak mandang istri. Ada berita heboh lagi. Mantan Pak Benedict akan datang. Siapa? Harper Foster, rekannya di firma Manhattan. Dan mereka nggak sekedar rekan bisnis. Paham maksudku kan? Aku kira dia terkenal karena nggak pacaran sebelumnya. Aduh, ini tuh kayak rahasia umum di firma hukum New York. Semua bilang mereka tim impian. Tim impian? Ya, situasi Shearing Tech itu kan serius. Makanya dia datang buat jadi rekan pengacara. Ini masalah besar. Nggak, itu cuma 2 pengacara yang kerjasama di sebuah kasus. Biasa aja. Bentar. Kamu balik nanya loh. Kamu gak pernah nanya kayak gitu. Apa kamu tiba-tiba tertarik sama kehidupan Pak Benedict? Enggak tuh. Kamu yang bahas. Terus kenapa wajahmu kecewa begitu? Ya, aku capek. Ngerti? Pekerjaan numpuk banget. Datang ke kantorku. Mau kemana? Aku mau nunjukin Instagram Harper. Dia cantik banget sampai dijuluki jagoan firma hukum. Halo, Amber? Kenapa? Selalu foto yang sama. Siapa sih itu? Harper kah? Kamu gak apa-apa? Iya. Kenapa? Maaf, aku gak makan malam nanti. Teman lama dari Manhattan datang. Ya, oke, gak masalah. Hei, ada apa? Kamu gak apa-apa? Iya, aku harus balik kerja. Dah.
Benedict? Oh iya, dia nggak di sini. Dia lagi sama wanita itu, mantannya, tim impian. Aku benci kamu. Ninggalin aku sendirian. Minum ini. Gak enak badan. Kamu gak peduli sama sekali. Sekarang mendingan. Tidurlah. Selamat malam, Amber. Gimana? Mendingan? Makan. Makan sebelum minum obat. Kalau kamu lagi sakit, masakan ibumu yang terenak. Jadi aku mampir ke sana tadi dan mengambil ini. Kenapa ini? Berlebihan banget karena habis bareng mantan. Mikirin apa yang mulia? Masih ngambek ya? Enggak. Enggak. Nggak usah kerja dulu. Lagi kondisi sakit gini. Enggak, aku harus kerja. Kamu emang pekerja keras. Dan aku harap sebagian di kantor juga kayak kamu. Beneran deh. Ini bukan soal pekerjaan. Aku mau lihat wanita itu. Menurutmu Harper tidur di hotel atau di rumahnya? Carrie, tolong. Oh, itu mereka. Dia cantik. Ya iyalah dia cantik. Kemampuannya bagus. Siapa yang gak jatuh cinta? Semuanya, Harper Foster, rekan saya. Hai semuanya. Dia nyimpan fotonya bertahun-tahun. Pasti mikirin dia terus. Kamu gak apa-apa? Aduh, sakit. Kenapa ceroboh banget? Udah selesai? Banyak kerjaan nunggu. Saya nggak apa-apa. Kalian duluan. Kami nggak dikenalin. Oh iya, ini Amber. Oke, saya harus balik ke tempat saya sekarang. Maaf ya. Dia lucu. Kami pernah ketemu?
Kayaknya belum. Bukannya dia yang ada di bingkai mejamu? Kamu pernah cerita deh, kamu naksir berat ke dia waktu kuliah. Kamu manggilnya Klinciku. Maaf, aku nggak ingat. Oke, tapi serius, Benedict. Bener, dia itu kelincimu. Iya. Dia selalu jadi kelinciku. Ini kursiku. Peter, tolong pergi sebentar. Udah diolesin krim tadi? Iya. Aku salah apa? Oh, kamu tahu kok. Enggak, aku nggak tahu. Harper tuh mantanmu. Siapa aku? Jangan sok nggak tahu. Aku tahu semuanya. Dia bukan mantanku. Aku nggak punya mantan. Kamu bohong. Kayaknya aku tahu kenapa kamu ngambek seharian. Kamu cemburu? Nggak, aku nggak cemburu. Ayolah, kelihatan banget cemburunya. Benedict, aku istrimu. Kamu bikin perjanjian dengan keluarga Scott. Dan aku nggak peduli soal kamu dan mantanmu. Tapi jangan melewati batas. Bahasanya. Nyonya Benedict, Ngapain sih? Lepasin. hubunganku dan Harper murni profesional. Selain itu, info aja. Dia nggak suka cowok. Maksudmu dia nggak suka... Oh, Jadi lupakan gosip itu. Lagian, aku nggak mau selingkuh. Cuma kamu satu-satunya. Dalam hidup. hei, balikin. Ampun deh, nyebel. Emang. Dan kamu harus diam. Aku bakal dinas beberapa hari lagi. Ikut yuk. Nggak, Kenapa enggak? kamu mau semuanya tahu soal kita? Aku beneran serius. Setelah kasus Skyline selesai, aku akan pindah ke firma lagi. Kenapa? Kamu gak suka aku jadi bosmu? Ya iyalah enggak. Emang kamu suka aku jadi bosmu? Ya, itu sih gak bakal terjadi. Ya, dan aku nggak akan terima kamu. Masa? Aku capek, aku mau tidur. Jangan ambil selimutku. Aku mau tidur. Kamu tidur apaan tadi? Sana, ya ampun. Emang kenapa? Oke, manggil Rapa tapi dianya nggak muncul. Kamu ngapain? Kita di kantor. Kenapa takut banget? Gak ada yang lihat. Kenapa manggil ke sini? Ikut sama aku besok. Kerjanya ringan, pemandangannya indah. Aku nggak bisa. Harper bakal ikut juga. Aku nggak mau kamu di sini sambil ngambek, mikirin yang enggak. Oh, aku tuh kayak gitu. Cuma orang gila yang parnoan. Jadi itu iya. Jadi itu enggak. Apa? Hei, aku harus balik kerja. Bilang dulu kamu besok ikut. Biar aku lepasin.
Iya. Aku ikut besok, oke? Pak Alex. Amber, hey, saya ada siapin kursi di sini. Amber, air buat kamu. Makasih, Alex. Kamu kedinginan. Kamu menggigil. Enggak kok, saya aman. Halo, Belum tidur? mau? Udah waktunya tidur. Sini ke kamarku. Gimana? 2503. Kesini. Sekarang. Ini udah tengah malam, dan kamu nyuruh karyawan ke kamar hotelmu. Tahu nggak, itu gila. 10 menit. Nggak, aku nggak mau. Nggak bisakah kita rehat semalam? Amber, ini saya. Bu Harper, hai. Semua di sini ada rapat kerja mendadak. Perlu bahas strategi besok dengan pengacara lawan. Oh iya, baik. Bu Harper, oke, segera ke sana. Dah. Benedict, kenapa nggak langsung bilang ada rapat sih? Dan aku malah belak-belakan di depan Harper. Amber, kami udah nungguin kamu. Maaf ya telat. Pak Benedict, coba lihat ini. Kita harus periksa aset kuartal kita. Harper, tolong periksa pembatalan pembendaharaan. Hei, duduk sini. Catatan yang kami bahas tadi. Baca dulu. Makasih. Semua sudah di sini. Ayo mulai bahas poin pentingnya. Nanti ku ketik dan besok siap. Oke semuanya. Itu sudah cukup. Kerja bagus. Istirahat. Oke, dah semuanya. Amber, dah. Dah. Hei, poin tadi itu bagus banget. Senang kamu ikut proyek ini. Oh, makasih Alex. Baik banget. Sudah malam dan belum pada makan. Lapar nggak? Yuk cari makan. Amber, kamu di sini bentar. Ada lagi yang harus dibahas. Lain kali ya. Yang bisa diomongin kan bisa dari sana. Ayo dong, kan nggak bisa dengar dari sana. Aku bisa dengar dengan jelas. Oke. Strategimu malam ini sih bagus. Tapi sebelum itu, kamu harus pastikan nggak bikin klienmu bersalah di depan juri. Jangan kasih celah. Dia beneran bahas kerjaan. Tapi, bukan itu intinya. Tapi, bukan itu intinya. Benedict, Intinya, kalau kamu lapar, ayo makan di luar. Berdua aja. oke. Konyol banget. Ingat itu. Mana kartu kunciku? Apa ketinggalan ya? Aduh.
Aku udah kangen saat kamu pergi. Kunciku ketinggalan. Cari aja. Mungkin aku taruh di sini atau diambil Nancy. Oh, kamu udah nemu? Di mana tadi? Di lantai. Oh, aneh. Udah ku cari padahal. Kamu kecapean. Tadi menyatu sama karpet. Kamu... Kamu yang nyuri ya? Lah, ngapain? Benedict. Hati-hati, jangan terkilir. Itu aku. Iya. Emang selalu kamu. Kemanapun aku pergi, selalu bawa kamu. Kok bisa dapat foto ini? Aku datang ke ultahmu yang ke-20. Amber, ada yang kasih bunga. Ya ampun, dari siapa? Gak tahu barusan. Mawar-mawar itu luar biasa. Ya, romantis banget. Siapapun itu pasti suka sama kamu. Makasih orang asing. Aku tidak tahu siapa kau, tapi makasih. Jadi mawar itu dari kamu? Aku nggak diundang. Jadi... Dulu nggak kenal kamu. Tapi aku sudah. Pertama kali di kampus, aku sudah terpikat. Dan kamu bahkan nggak tahu aku ada. Jadi, wanita yang kucemburui selama 3 tahun ini adalah aku sendiri. Dari pertama aku melihatmu, sampai nyelinap ke pestamu, aku lakukan semuanya untuk bikin kamu jadi istriku. Aku sudah mengejarmu sejak lama. Lebih dari yang kamu tahu. Aku senang bisa sampai sini. Harusnya kasih tahu dari awal. Supaya aku lebih cepat bahagia. Kenapa nggak kasih tahu, Benedict? Pagi. Pagi. Burrito untuk sarapan. Semoga suka. Makasih. Opinimu sangat bagus malam. Benedict beruntung kamu di timnya. Anda baik sekali. Apa Instagrammu? Saling ikuti yuk. Oh ya boleh. Hebat. Di situ ternyata. Aku bawain kamu sarapan. Populer nih. Sebagai rekan penasehatmu di proyek ini, boleh ikuti akunmu juga? Boleh. Gimana kalau kita... Amber, ada pertemuan sama klien. Makasih. Ada apa? Kirain ketemu klien. Kasih aku. Bu Amber, udah banyak pengikut di Instagram. Kamu cemburu? Emang kenapa kalau cemburu lihat kamu ngobrol sama yang lain? Ngapain cemburu sama Harper? Itu cuma kerja dan dia wanita. Dia wanita yang tahu tipenya. Dan tipenya itu persis sepertimu. Artinya kan seleramu ke wanita luar biasa. Jangan so akrab dengan mereka, oke? Ngatur.
Oke, penguntit. Kamu mau ngapain? Nancy bakal kesini. Kamu nggak mau di kamarku. Jadi masalahnya kan? Oke, bos. Jangan panik kalau mereka lihat kamu begini. Mereka bakal pergi. Asalkan kamu di sini. Amber, kamu di dalam? Gawat, gawat. Pergi kamu. Lewat jendela. Kita di lantai 22. Oke, emang ada ide lain? Amber, aku dengar kamu. Aduh, gimana ini? Tenang, cukup. Amber, aku dengar kamu. Iya, Pak Benedik. Klien sudah ada di bawah. Tolong bawa ke kamar saya. Baik, segera. Selesai. Aku jenius kan? Kamu bohong ke dia. Beneran kayak stereotip pengacara. Lah, kirain kamu... Kirain apa? Mereka menunggumu. Dan aku nggak buru-buru. Benedik, kita perlu bikin peraturan dasar. Peraturan apa? Di tempat kerja, kita adalah bos dan karyawan. Harus profesional. Saat di rumah, kita suami istri. Itu batasannya. Keberatan. Aku tolak keberatanmu. Dan kita lagi dinas sekarang, jadi pergi sana. Aku tolak penolakanmu terhadap keberatanku. Oke, kalau gitu aku yang pergi. Oh, aku nemu sesuatu. Tapi tetap saja nggak cocok. Ini cuma tambahan. Aku nggak tahu. Ya, aku punya ide. Kita ambil laporan keuangan terakhir milik Shearing untuk bukti pendukung. Ya, 100%. Aku analisis datanya. Aku bantuin. Kita kerjain bareng. Amber, sini aja. Kutunjukin caranya. Nggak apa-apa. Makasih. Lihat angka di bagian ini di tahun-tahun sebelumnya. Benar. Alex, kasih aja datanya ke dia. Coba periksa ini dan cantumkan undang-undangnya. Tolong. Baik, setelah selesai saya akan... Saya butuh sekarang. Amber, tolong bantu materi ini. Oh, baik. Aduh, maaf banget. Nggak apa-apa. Oh, enggak. Ayo ganti baju. Bentar. Saya antar. Tadinya mau belikan kopi buat kalian. Ada yang mau kopi? Makasih, lain kali. Membanggakan. Kita selesai. Ini enak banget. Kamu cobain. Makasih banyak, Alex. Serius. Makasih. Enak banget. Baik Tentu banget. saja. Amber, coba ini. Makasih, Pak Benedik. Bilang apa? Pak Benedik? Ada yang salah? Nggak ada. Nggak apa-apa. Pak Benedik, ada apa? Panggil aku kayak gitu lagi. Kita di tempat umum, dan ini jam kerja. Jadi panggilannya Pak Benedik. Kerjaan selesai 20 menit lalu. Tapi kita lagi dinas, jadi waktunya panjang. Jangan melewati batas. Kamu ngehindarin aku, cium aku, dan nanti ku lepasin. Kamu nggak... Kamu kedinginan, pakai jaket saya. Pakai ini. Nggak usah. Nggak apa-apa. Pakai ini. Kalian libur besok. Silakan jalan-jalan. Kalau saya... Tetap di hotel.
kamu harus selesain beberapa hal. Aduh, ini kelihatan banget. Pak Benedik, saya bisa kerjain kerjaannya. Gini aja. Kamu bareng Pak Benedik, Amber dan aku pergi belanja. Ah, belanja. Ayo kita belanja. Oh. Oh. Gimana masuk ke sini? Pakai kunci kamar lah. Gimana punya kunci kamarku? Aku tunjukin akte nikah kita ke resepsionis. Mereka langsung kasih. Kamu udah gila ya? Kalau Nancy masih di sini, dia bakal mikir ini pelecehan seksual. Dia harus kembali ke LA lebih awal. Kerjaan darurat. Yang kamu bikin? Nggak masalah. Yang penting, kita nggak akan diganggu. Jadi, gimana belanjamu? Kamu nggak balas semua pesanku hari ini. Ya gitu deh. Aku nggak balas pesan bos di hari libur. Lucu, karena kamu pernah bilang, di hari liburmu, kita ini suami istri. Oke, aku akan balik ke Manhattan. Semoga kita bisa kerja sama lagi. Makasih sudah datang. Ya, pastikan gajiku dibayar ya. Kamu kayak capek, gak tidur semalam. Kamu tahu, bagian terbaik dari dinas ini tuh bisa kenal kamu. Saling berkabar ya. Hubungi saya kalau Anda di LA. Buat kamu, jaga diri. Baiklah, sampai jumpa. Dah. Aku bakal beliin kamu boneka binatang sebanyak yang kamu mau. Kalau kamu janji buang yang dikasih Harper. Kamu beneran cemburu sama ini? Iya. Kamu pegang itu sepanjang jalan. Enggak pegang tanganku. Mendingan? Mendingan. Benedik, aku suka kamu dan aku gak mau cintai orang lain dalam waktu dekat. Waktu dekat? Oh iya, gak ada yang tahu ke depannya. Janji doang gak berarti. Masa depanmu, itu aku. Aku mencintaimu. Selamanya, sampai ku mati. Itu bukan sembarang janji. Ingat itu. Aku akan ingat selama kamu berjanji untuk ingat hal yang sama. Aku janji. Oke, ceritain soal Alex. Kenapa dia? Katanya dia beneran suka sama kamu. Jatuh cinta saat kalian dinas bareng. Kayaknya. Cukup gosipnya, oke? Kami cuma rekan kerja. Untuk saat ini, kamu kan belum nikah. Kenapa nggak pacaran dulu? Dia merebutku di pernikahan adikku. Gak ada upacara, gak ada cincin. Pantesan semua orang ngira aku laja. Dia minta dipindah ke kantor LA. Kayaknya karena kamu. Kenapa nggak cobain dulu? Dia manis loh. Gini, dinas itu bikin kerjaan numpuk, jadi aku harus pergi. Halo? Baru diangkat sekarang. Ibu sakit berhari-hari. Kamu gak juga datang sekalipun. Ibu kenapa? Pulang dan lihat sendiri.
Ini cuma flu biasa. Kalian gak perlu cemas terus. Ibu, kamu adalah duniaku. Kalau aku nggak nikah, aku bisa di sini setiap hari. Ingat saat dulu kita tinggal bersama di bawah satu atap. Ayah rindu masa-masa itu. Aku kan di sini sampai ibu sembuh. Sayangku, kamu baik sekali. Hai. Apa dia mendingan, Bu? Ya Tuhan, lepas sepatumu, lantainya. Oh, maaf. Aku nggak punya sandal di sini. Ngapain bawa bunga? Adikku punya alergi. Dia nggak pernah punya alergi sebelumnya. Kamu nggak tahu apa-apa soal dia. Juga nggak tahu apapun soal keluarga ini. Kirain kamu ada kerjaan. Itu nggak penting. Benedict, kasih tahu kalau dia datang. Gimana ibumu? Gak apa-apa, cuma flu biasa. Kamu gak perlu repot begini. Saya datang untuk bantu Amber. Dia khawatir padamu. Terima kasih, Amber. Tunggu aku di bawah. Aku perlu bicara dengan ayahmu. Udah. Apa yang kalian bicarakan? Nggak penting. Kamu lapar? Mau makan siang? Kamu sebel sama mereka? Mereka selalu anggap aku orang tambahan. Nggak pernah seperti putri mereka. Nggak pernah benar-benar jadi keluarga mereka. Kamu adalah milikku. Aku keluargamu, Amber. Aku. Kamu nggak akan pernah jadi orang tambahan. Cuma kamu. Makasih. Makasih, Benedict. Aku selalu di sini. Selalu. Kau bawa itu ke kantor lagi? Selalu bawa kemanapun. Apa salahnya suami simpan foto istrinya? Berkas yang kamu minta? Oh, jangan di sini. Kamu bosnya. Tapi kalau itu terserah aku nggak akan berhenti di sini. Siapa itu? Bentar, aku harus angkat ini. Iya. Pemegang saham gak akan suka dengan itu. Kita bicara lagi nanti. Benedict, ada yang kamu sembunyiin? Maksud, Ya, kamu kelihatan aneh. Kamu selalu dapat telepon tapi kamu angkat di luar. kayaknya kamu banyak mikir.
Pagi, Ember. Tebak siapa yang dipindahin ke LA? Bakal jadi satu rekan nih. Selamat datang. Dia pindah buat kamu. Aku yakin. Diem deh, Carrie. Makasih. Semua oke di... Oke juga. Kayaknya kamu gak sesenang itu aku di sini. Oh, pasti seneng dong. Aku terus-terusan ngerayu Sam biar bisa pindah ke sini. Wah, giat banget ya. Kamu datang ke acara peluncuran firma baru Pak Benedict kan? Katanya keluarga Scott juga diundang. Apa? Mungkin kalian bersaudara? Nama belakangmu kan Scott. Oh, iya. Gak tahu sih. Namaku kan umum banget. Ibu kontakkan dengan Benedict, ibu dan ayah. Iya dong. Dia invest 75 miliar ke perusahaan baru ayahmu. Evelyn dan ibu juga punya saham. Kalian gak maksa dia, ya kan? Emangnya kami apa? Dia yang nawarin kok. Oh. Oke. Ya udah, makasih. Aku mau ngomong. Kamu teleponan saat aku nggak ada. Kamu invest di bisnis ayahku ya? Mereka bilang ya, Kalau mereka maksa kamu buat ini itu, kamu kan bisa nolak. nggak ada yang bisa maksa aku. Aku yang nawarin, itu keputusanku. Aku tahu. Aku nggak mau kamu tertekan. Serius. Tenang ya. Selamat ulang tahun. Ibu, ayah, Evelyn, kok ada di sini? Kami mau kasih kejutan. Nih, ambil. Semoga suka ya. Jangan bilang makasih. Nikmati aja pestanya. Ayo, bikin doa dulu. Oh, sayang. Sudah 20 tahun, dia nggak peluk aku kayak gini. Aku tahu kenapa mereka datang. Pasti karena Benedict kasih uang. Jadi mereka mau nggak mau harus datang. Tapi pelukan ini sudah cukup bikin semua ini istimewa. Seolah-olah aku ini berarti. Hei, selamat ulang tahun. Semoga suka. Kamu yang suruh mereka ya? Enggak. Mereka telepon dari luar. Aku kasih kode masuknya. Aku berhenti dirayain setelah Evelyn lahir. Mereka nggak pernah kayak gini ke aku selama 20 tahun. Aku tahu ini pasti karena investasimu. Harusnya aku jujur ke kamu, cuma lihat gimana kamu diperlakuin. Aku mau mereka kasih yang terbaik buat kamu. Maaf kalau malah memperburuk. Nggak, jangan minta maaf, Benedict.
aku bisa rasain. Walau cuma sesaat. Cinta mereka. Makasih, Benedict. Ini hadiah terbaik yang pernah aku harapkan. Oh, Pak Benedict, Emang dia bakal suka sama aku? kamu manis kok. CV-mu bagus, kepribadianmu juga baik. Harusnya bisa sih. Jadi, aku ajakin kencan nih. Iyalah. Phew. Oke, siap. Amber tuh tipeku banget. Semua aman, Pak? Kamu suka Amber? Benar, Pak. Dari awal ketemu, dia seperti sinar matahari. Tiap di dekatnya saya... Cukup. Dia Oh, kenapa nih? Enggak, ayo masuk. Amber, aku mau bahas kasus sama kamu. Nanti, ada waktu nggak? Enggak, dia nggak bisa. Enggak, dia nggak bisa. Kami ada meeting klien. Ada jadwalnya. Sejak kapan? Sejak sekarang. Mau kasusnya atau enggak? Enggak. Kita harus beli cincin. Sekarang. Hah? Coba pilih. Kita sudah nikah selama 3 tahun. Ngapain? Kalau jarimu kosong, orang mikir kamu jomblo. Oh, oke. Sekarang kamu mau nandai wilayahmu, gitu? Enggak gitu. Sebenarnya, 3 tahun lalu, di hari pernikahan kita, Evelyn pakai cincin yang harusnya buat kamu. Apa? Tiket konser itu juga buat kamu. Hai, Benedict. Maaf, mana kakakmu? Siapa? Tiket itu untuk Amber. Jadi kamu mau menikahi Amber? Maaf, sepertinya ada kesalahpahaman. Kamu udah datang jauh-jauh, tapi... Bisa tolong kasih ini ke dia? Apa-apaan sih? Bukannya milih putri kandung keluarga Scott, malah pilih orang biasa. Maaf, saya akan ganti rugi, tapi... Yang saya mau itu kakakmu. Evelyn gak pernah sebut cincin itu. Atau apapun tentang hari itu. Dia cuma biarin perjodohan itu terus berlanjut. Untuk keuntungannya sendiri. Dan jujur, aku gak nyalahin dia. Aku yang kasih dia tiket itu. Mikirin apa? Aku ngerasa kita udah ngasih luka ke banyak orang. Enggak. Itu semua salahku. Harusnya aku jujur ke kamu dari awal. Aku juga nyakitin kamu, jadi ini bukan salahmu. Jadi, ayo pilih. Ini dari koleksi terbaru kami. Bu Benedict, silahkan dicoba semuanya. Kami beli semuanya.
Enggak. Kita nggak bisa. Ngapain beli semuanya langsung? Ini cuma hadiah. Aku udah siapin cincin nikah kita. Itu batu ember, seperti namamu. Kamu gak suka cincinnya? Nggak ada yang anggap itu berharga. Sama seperti nggak ada yang anggap aku berharga. Enggak, bukan itu. Aku cuma... Ember kan nggak terlalu berharga. Sebagai batu, nggak punya nilai berarti. Tapi ember yang di depanku ini bernilai segalanya. Ini alasannya. Ini oke? Maksudku, naruh mawar kayak gini sih udah cukup jelas ya. Aku kepo dia bakal jawab apa. Oh, Ember datang. Ini siapa yang naruh? Aku. Aku mau ajak kamu. Alex. Aku minta maaf. Ada kesalahpahaman. Aku udah nikah. Bentar, kamu udah nikah? Sejak kapan? Ya, 3 tahun. 3 tahun? Dan kamu sembunyiin selama 3 tahun? Siapa dia? Siapa? Ceritain semua. Saya. Ember istrinya Pak Benedict. Dan mereka nikah 3 tahun? Gak ada yang tahu. Hari ini ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Kantor akan tutup hari ini. Semuanya boleh pulang. Jadi, Nyonya Benedict, mau habiskan sisa hari ini sama suamimu? Boleh? Selamat hari jadi, sayang. Selamat hari jadi, cintaku.